Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Perbankan Syariah kelas 4E. Baiklah, saya di sini akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok 3 pada mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Miskari LC MHI dengan judul Pengertian Hadis dan Kegunaannya dalam Studi Islam. Baiklah, saya akan masuk pada inti materi yang pertama, yaitu definisi hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun kepribadiannya, hingga gerak dan diamnya ketika terbangun maupun tertidur juga disebut hadis. Maka dari itu pengertian ini juga mencangkup setiap keadaan Nabi Muhammad SAW menurut para ahli hadis. Yang kedua, pengertian sunnah. Kata sunnah adalah kata tunggal, jamaknya adalah al-sunan. Artinya jalan yang dilalui terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan, sebagaimana firman Allah dan sabda Rasulnya dalam surah Al-Isra ayat 77. Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-Rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu temukan perbuatan bagi ketetapan kami tersebut. Yang kedua, al-hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang baik, maka baginya mendapatkan pahala atas perbuatan itu, dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai pada hari kiamat. Siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka baginya mendapatkan dosa atas perbuatannya dan ikut juga menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya sampai pada hari kiamat. Yang ketiga, khabar. Al-khabar dalam bahasa artinya warta atau berita. Maksudnya, sesuatu yang diberitakan dipindahkan dari seorang kepada orang lain, atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khabar sama artinya dengan hadis. Jadi, setiap hadis termasuk khabar, tetapi tidak setiap khabar adalah hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa khabar ialah sesuatu yang datangnya selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut hadis. Ulama lain mengatakan bahwa hadis lebih luas daripada khabar, sebab setiap hadis dikatakan khabar dan tidak dikatakan bahwa setiap khabar adalah hadis. Ahli hadis memberikan definisi sama antara hadis dengan khabar, yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Yang keempat, pengertian atsar. Al-atsar dalam bahasa artinya adalah sisa. Sedangkan menurut pengertian istilah, para ahli berbeda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu mereka masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, menurut jumhur berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in. Yang kedua, menurut ulama lain seperti ulama Khurasan, atsar untuk hadis mauquf dan khabar untuk hadis marfu. Yang ketiga, ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu khabar berasal dari Nabi, sedangkan atas sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan. Kesimpulannya, 4 pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas. Menurut jumhur ulama, hadis juga dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khabar atau atsar. Begitu juga sunnah bisa disebut dengan hadis, khabar, atsar. Maka hadis mutawatir disebut juga sunnah mutawatir. Begitu juga hadis sahih dapat juga disebut dengan sunnah sahih, khabar sahih, dan atsar sahih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudara Kurniawati dan Rika Halmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dari kelompok 3. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang struktur pembentuk hadis atau sanad dan keempat matan. Hadis Nabi yang lengkap dan jelas terdiri dari sanad, matan, dan mukharij atau perawi.
sehingga ketiga struktur tersebut bisa dikatakan sebagai 3 unsur atau komponen pokok yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, sanad. Sanad dari segi bahasa artinya sandaran, tempat yang bersandar yang menjadi sandaran. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, sanad yaitu jalan yang menyampaikan matan hadis, yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari pramernya. Yang kedua, matan hadis. Matan menurut Nurat ialah tengah jalan, punggung bumi atau bumi yang keras dan tinggi. Menurut istilah, ialah lafaz-lafaz hadis yang dengan lafaz-lafaz itu terbentuk makna. Kata matan menurut bahasa berarti ma'aratafa'a wa sulbu minal ard, yang berarti tanah yang tinggi dan keras. Namun ada pula yang mengartikan kata matan dengan arti kekerasan, kekuatan, kesangatan. Jadi pada dasarnya matan itu ialah berupa isi pokok dari sebuah hadis, baik itu berupa perkataan Nabi atau perkataan seorang sahabat tentang Nabi. Yang ketiga, mukharij atau rawi. Kata mukharij merupakan bentuk isim fa'il atau bentuk pelaku dari kata takrij atau istikhraj dan ikhraj, yang dalam bahasa diartikan menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Sedangkan menurut istilah, mukharij ialah orang yang mengeluarkan, menyampaikan atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah terdengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Harnita. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu urgensi hadis dalam studi Islam. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas pentingnya hadis. Seluruh umat Islam tanpa terkecuali telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menepati kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis mubayyin menjelaskan terhadap Al-Quran. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak bisa memahami Al-Quran. Begitu pula sebaliknya. Karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran dan penjelasan terhadap Al-Quran. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran memiliki kaitan sangat erat. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Urgensi hadis terhadap agama Islam adalah sebagai urgensi terhadap Al-Quran dan menjelaskan yang masih belum jelas yang meragukan dalam ajaran agama Islam. Sehingga hadis dalam pendidikan agama Islam juga menjadi pedoman yang sangat penting karena ia merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, harus tumbuh subur di dalam masyarakat dalam mendampingi Al-Quran. Dan sekian dari saya dan terima kasih.